Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk mengkaji gerakan sosial dan politik, mata kuliah yang cukup penting untuk kita dalami karena menyangkut masalah dinamika masyarakat dan pergerakan-pergerakannya, terutama dalam kaitan dengan struktur kekuasaan yang menempatkan antara kelompok dominasi dan kelompok didominasi. Kali ini kita akan bahas bab 3 tentang perspektif klasik dalam gerakan sosial dan politik. Ada 3 subbab yang akan saya hantarkan kajian kita kali ini. Yang pertama adalah karakteristik gerakan sosial dan politik perspektif klasik. Yang kedua, penganjur dan pemikirannya perspektif klasik ini, dan yang ketiga adalah relevansi pemikirannya. Kita mulai yang pertama. Karakteristik gerakan sosial politik perspektif klasik. Ada beberapa karakter umum yang selalu bisa kita lihat dari gerakan sosial perspektif klasik. Yang pertama, bahwa dominasi teori maupun konsep perilaku kolektif, tindakan kolektif, dan masyarakat massa. Ini adalah yang paling menonjol karena dalam setiap gerakan sosial perspektif klasik ini, satu yang pasti adalah adanya sekelompok orang yang dalam jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit, tetapi pula memiliki concern tertentu dalam artikulasi politik dan gerakannya. Yang kedua, studi-studi sejarah dan studi psikologi sosial atau psikologi massa memberi sumbangan yang cukup besar terhadap konstruksi pemikiran gerakan sosial klasik. Sebagaimana kuliah saya di yang pertama, sejarah dan psikologi, memberi asistensi yang cukup penting dalam mengkonstruksi gerakan sosial, dan inilah yang akhirnya digunakan untuk memahami kita terhadap fenomena-fenomena gerakan sosial dan politik, karena sekali lagi dua hal yang mengkait dalam soal ini adalah aspek sejarah dan aspek psikologi massa. Seperti yang nanti akan saya hantarkan, teori tentang crowd ya, secara jelas itu adalah melalui pendekatan psikologi yang akan digagas oleh Gustav Le Bon. Sedangkan gambaran besarnya dalam gerakan sosial ini terutama mengambil tempat dalam sejarah ialah Revolusi Prancis, karena disitulah Le Bon menulis konteks sosial politiknya. Yang berikutnya, bahwa perspektif gerakan sosial klasik ini sangat strukturalis ya, karena tema-tema yang diangkat di dalam studi gerakan sosial itu meliputi seperti perlawanan, resistensi sosial, ya, pembangkangan sosial, pemberontakan, kekerasan kolektif, kerusuhan, dan yang sejenisnya. Itu sangat strukturalis dalam kajian-kajian yang nanti akan saya tunjukkan juga. Entitas massa, ya, seperti mobilisasi massa, kerumunan, mass and crowd, menguatkan karakter bangunan teori perspektif klasik ini. Teori konflik juga tidak bisa dinafikan karena dalam hampir seluruh peristiwa mengenai gerakan sosial perspektif strukturalis, ya, itu memperlawankan antara kepentingan kelompok dominasi dengan kelompok dedominasi. Dalam analisis kelas yang digagas oleh Marx misalnya, itu jelas sekali terjadi perbenturan kepentingan antara kelompok dominasi dan kelompok dedominasi. Kelompok dedominasi itu
selevel atau setipe dengan working class, ya, kelas pekerja, kelas buruh. Di saat bersamaan kemudian ada upper class, ya, kelas-kelas pemodal, termasuk bourgeoisie gitu, yang seluruhnya itu cukup membantu dalam kita memahami terhadap gerakan sosial perspektif klasik ini. Nah, teori-teori Marxisme juga menguatkan karakter gerakan sosial politik perspektif klasik, sebagaimana juga misalnya pemikiran mengenai gerakan revolusi sosialis yang sangat fenomenal itu. Dan akhirnya bahwa tidak hanya Marxis, ya, tidak hanya Marx, Weber, Durkheim gitu, itu juga cukup membantu dalam sumbangannya, ya, memberi sumbangan yang cukup penting untuk mengkonstruksi konsep maupun teori dalam gerakan sosial klasik ini. Khusus Weber, dia menyumbang mengenai karisma, ya, sebagai tipe otoritas karisma yang itu mampu menjadi fighting spirit gitu ya dalam kelompok didominasi melawan kelompok dominan. Nah, bagaimana nanti kita lihat. Nah, pada bagian-bagian itu pula karisma tadi itu kemudian menentukan bentuk-bentuk perilaku kolektif, tindakan kolektif, dan juga revolutif gitu. Saudara-saudara, kita lanjut. Kalau tadi adalah karakter umum, nah yang kedua ini adalah karakter khas dari perspektif klasik. Nah, tipe-tipe gerakan sosial perspektif klasik ini sesungguhnya adalah konstruksi teoritis murni. Asli dari gerakan sosial ini adalah perspektif ini. Yang karena faktor perkembangan dalam pengetahuan, dalam peta ilmu pengetahuan sosial, terutama di lingkaran antara sosiologi dan ilmu politik, maka kemudian yang khas dari ini adalah, dan perlu penegasan bahwa asli dari gerakan sosial itu adalah gerakan sosial klasik ini. Nah, karena itulah kemudian konstruksi gerakan ini memberi postulasi, ya, hipotesis bahwa ketidakseimbangan antara struktur sosial, ya, yang melibatkan antara kelompok didominasi versus kelompok dominasi menempatkan hubungan-hubungan yang bersifat konfliktual. Hubungan-hubungan yang bersifat asimetris. Ya. Nah, diperlukan faktor umum sebagai landasan dari gerakan dan faktor pemicu untuk tiba pada suatu kondisi aktual, ya, artinya yang terjawantahkan begitu, yang kemudian baru akan adanya meletusnya gerakan sosial politik. Nah, beberapa tipe dari gerakan sosial politik klasik ini, ya, antara lain semacam pemberontakan petani, gitu ya. Ini khas klasik, gitu ya. Seperti tadi, ya, contoh-contohnya adalah strukturalis. Lalu ada gerakan sosial kesadaran pasca sejarah dan kesadaran para petani, itu masuk dalam tipe ini. Gerakan pemberontakan suku maupun etnis, ya, itu juga masuk dalam konteks ini. Perlawanan kelompok bawah, itu juga masuk. Kemudian gerakan buruh industri masuk dalam tipe ini. Pembangkangan sosial, ya, atau pembangkangan sipil, itu juga masuk dalam perspektif klasik ini. Perlawanan kaum marginal, itu jelas sekali, dilihat dari termanya saja itu sudah, pikiran kita sudah ke sana. Lalu revolusi kaum tertindas terhadap kapitalisme, apalagi ini tampak sekali, apalagi ini Marxian sekali. Yang ke-9 adalah gerakan sosial yang bermetode memobilisasi struktur bawah kepada struktur atas. Itu yang 9, yang 10 riot, ya.
Ini jelas sekali memperlihatkan perspektif klasik. Dan beberapa jenis lain yang tentu kalau didetailkan akan makin banyak, tetapi dari 1 hingga 10 ini kira-kira bisa mewakili karakteristik atau kekhasan tipe-tipe di dalam gerakan sosial dan politik perspektif klasik. Saudara-saudara, kita masuk yang kedua tentang penganjur dan perannya dan pemikirannya. Penganjur adalah teoritisinya yang mengembangkan yang memberi sumbangan atau yang mengembangkan terhadap studi-studi gerakan sosial. Yang pertama adalah Marx, ya. Karl Marx. Marx sebenarnya bukan pemikir maupun perumus atau sebutlah teoritisi gerakan sosial dan politik, tetapi dari Marx ya mengenai misalnya teori tentang konflik Marx ya, analisis kelas, kritik-kritik tajam Marx terhadap kapitalisme, juga konsep mobilisasi kelas buruh cukup membantu dalam menguatkan konstruksi teoritis gerakan sosial politik perspektif klasik ini. Dengan begitu, tentang konflik, analisis, ya, dan kritik-kritik yang cukup tajam, ya itu masuk dalam perspektif klasik yang terutama di bawah kajian persoalan-persoalan strukturalitas antara kaum atas dengan kaum bawah, dalam hal ini adalah working class. Maka points of view-nya itu jelas sekali memperlihatkan bahwa gagasan Marx cukup memberi sumbangan penting, kendati seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Marx sebenarnya bukan teoritisi ya, gerakan sosial dan politik, tapi karena sumbangannya di dalam dia mengkaji mengenai di dalam konflik, analisis kelas, dan seterusnya, termasuk adalah peranan memobilisasi peran buruh, itu cukup membantu dalam kita memahami gerakan sosial klasik. Sumbangan besar Marx lainnya adalah sebagaimana yang akan kita lihat nanti, adalah pada kedalamannya di dalam memotret relasi yang asimetris dan konfliktual antara pemilik struktur dominan, ya kapital, dan pemilik struktur dedominan, kelas buruh, ya, dalam suatu situasi yang sangat mendalam. Ya, itu sumbangan Marx yang cukup penting dalam konstruksi gerakan sosial. Dalam gambaran lain, formasi sosial antar kelas ya, menyebar dan memenetrasi diri ke dalam interaksi-interaksi sosial ke seluruh aspek kehidupan. Itu sumbangan Marx yang tidak juga sangat penting maksud saya. Teori kelas Marxisme menyatakan misalnya, ya, jelas sekali dari frasa kalimatnya, sejarah sosial adalah sejarah perjuangan kelas. Itu memperlihatkan bahwa kelas, ya, terutama kelas didominasi, ketika kemudian ingin mendesakkan perubahan kepada kelompok dominasi, nah disinilah kemudian lahir pemahaman kita mengenai bahwa soal sumbangan Marx dalam pemikiran formasi sosial antar kelas itu jelas sekali secara intrinsik sebagai sejarah sosial ialah sejarah perjuangan kelas. Saya lanjut, ada di grafik ya sebelah kanan. Ini adalah kaum kapital, lalu dia menekan kepada kaum buruh melalui rangkaian-rangkaian yang nanti akan saya hantarkan kepada saudara. Lalu mode of production, ya, jadi kalangan kapitalis, ya, kalangan kapital itu bisa langsung menekan kepada kelas pekerja, kelas buruh, sebagaimana yang tampak dalam sebelah kanan layar monitor. Lalu dan juga melalui mode of product, ya, perkembangan dan seterusnya diikuti, ya. Tetapi yang kemudian
justru untuk menekan kepada pekerja, buruh pekerja, ya, struktur working class. Nah, ini di dalam lingkaran kapitalisme, sebelum akhirnya ini yang kemudian akan dibongkar oleh pemikiran-pemikiran yang digagas oleh Marx. Nah, setelah kemudian working class itu ditekan terus begitu, lalu tumbuh kesadaran kelas gitu ya, dari pekerja, dari kaum buruh itu, lalu untuk semakin mensolidkan, ya, lalulah kemudian karena sudah kuat, akhirnya terjadi konflik yang bersifat ragawi atau konflik fisikal. Nah, setelah kemudian konflik itu, Marx percaya bahwa itu dimenangkan oleh working class, ya. Nah, itulah kemudian perlunya revolusi sebagaimana gambaran Marx, dan bisa blasting gitu ya kalau tidak terkendali. Lalu setelah kaum proletar menang, maka satu negara itu adalah sebuah masyarakat yang tanpa kelas. Saudara, menurut Marx, wajah kapitalisme abad ke-19 menampakkan paradoksnya. Di satu sisi kapitalisme membawa kemajuan material, di sisi yang lain ia melempar buruh ke pojok keterasingan dan eksploitasi sedemikian rupa sehingga nampak bahwa wajah kapitalisme abad ke-19 itu wajah yang di satu sisi bersifat lembut gitu ya, pada saat bersamaan itu kemudian menimbulkan komplikasi-komplikasi dalam perbedaan-perbedaan dan seterusnya. Nah, kehidupan buruh pada masa kapitalisme sebagaimana gambaran Pak Marx itu, pertama misalnya adanya pembagian kerja yang terinci, ya, tetapi mengeksploitasi fisik buruh. Gitu. Yang kedua, kondisi kerja yang membahayakan buruh, ya, tanpa ada proteksi. Ya, ini yang saya sangat sayangkan kalau ini terjadi di negara kita. Yang ketiga, bahwa hari kerja yang sangat panjang menekan fisik dan mental buruh. Gitu. Kemudian upah yang rendah tidak sebanding eksploitasi fisik dan mental buruh tadi itu. Itu yang sangat jeli dilukiskan oleh Marx. Hingga bahwa sistem kapitalisme yang menindas dan memorak-morandakan perlawanan buruh, ya, itu ada di bagian ini. Ya, di samping itu bahwa munculnya revolusi, ya, revolusi itu dalam melawan pemilik kapital maupun komprador, ya, pendukungnya. Komprador itu kaki tangannya, pendukungnya itu yang melakukan. Kita lanjutkan saudara-saudara, ya, untuk mengetahui tentang pandangan Marx dalam dalam gerakan sosial. Nah, saya sampaikan, saya visualisasi dalam bentuk seperti yang Anda bisa lihat di monitor, ya. Pertama, preposisi Marx tentang gerakan sosial. Kita lihat. Setiap gerakan sosial selalu ada 3 yang harus dilampaui. Yang pertama adalah underlying factors, itu semacam landasan umum atau sesuatu yang membuahni terhadap perkara tertentu, ya, itu adalah faktor-faktor di bawah permukaan lah begitu, atau faktor-faktor yang menumbuhkan pada landasan-landasan. Ketika kemudian terjadi permasalahan, apakah dengan sendirinya setiap gerakan sosial selalu akan ada langkah yang memahamkan bahwa itu adalah bagian dari faktor-faktor yang bekerja di bawah permukaan. Nah, gerakan revolusioner adalah sesuatu yang normal sebenarnya dalam pikiran Marx. Revolusi itu memang sudah seharusnya, kalau dalam bahasa tradisi agama adalah
sunatullah, ya. Nah, itulah. Ia tidak terelakkan di bawah kapitalisme karena kapitalisme mengandung dan menghasilkan kontradiksi struktural endemik. Ya, sehingga mengarah pada upaya perubahan struktural dari dua kelas dengan kepentingan yang saling eksklusif. Ya. Itu yang dipikirkan juga para pengembang dari sejarah pada waktu itu. Nah, yang kedua adalah tumbuhnya gerakan sosial berangkat dari basis hubungan sosial dan ekonomi yang membentuk dasar-dasar kekuatan masyarakat, begitu. Nah, yang berikutnya kapitalisme menghasilkan kondisi yang diperlukan untuk rekonstruksi suatu revolusi masyarakat. Ini masih faktor-faktor yang melandasi sehingga kemudian nanti saya akan tunjukkan bagaimana posisi kita dalam melihat dan menempatkan keadaan. Gerakan revolusioner merupakan kehendak untuk membongkar sistem kapitalis. Saya kira itu benar ya. Ketika mereka menghadapi tingkat keuntungan yang menurun, ya, ketika mereka menghadapi tingkat keuntungan yang menurun, kaum kapitalis ialah pemilik sarana produksi sosial dan pengusaha sosial, upahan, akan berusaha untuk mempertahankan keuntungannya. Sedangkan tingkat eksploitasi kepada buruh itu berbanding lurus dengan tingkat keuntungan dari mereka yang didapat. Ini adalah faktor-faktor yang saya suka mengutipnya sebagai faktor-faktor yang melandasi, ya, underlying factor. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya, ya. Underlying factors. Demi kepentingan kapitalis untuk mengeksploitasi pekerja sebanyak mungkin, sedangkan kepentingan buruh adalah menghindari eksploitasi sebanyak mungkin, misalnya, maka diam-diam sebenarnya terjadi antagonisme antara kelas yang kelak meletuskan revolusi, ialah konflik antara buruh dan kapitalis, gitu ya. Jadi underlying factor ini penting untuk kita pahami supaya kita tahu tentang sejarah perlawanan itu. Sebagai contoh, buku Peter Carey tentang Pangeran Diponegoro sehingga misalnya terjadi perang Jawa yang cukup lama dan itu menjadi cikal bakal dari runtuhnya modal VOC misalnya, maka faktor utama, faktor umumnya adalah underlying factor apa dalam kasus tadi ialah sifatnya, ya, sifat yang ingin menguatkan atas konsep maupun teori yang sudah ada, dan karena itulah kemudian sebagai underlying factors. Misalnya dalam perang Diponegoro tadi itu, penyebab langsung dari perang Diponegoro adalah ketika patok-patok yang sudah ditancapkan oleh VOC yang dengan begitu dia ada harapan untuk bisa menguasai di satu titik itu tadi, maka kemudian Diponegoro dan pengikutnya mencabut itu patokan-patokan tadi itu. Nah, apakah patokan-patokan ini selalu akan terjadi? Belum tentu. Karena yang paling menentukan adalah bagaimana membakar ilalang, gitu ya, dalam satu konsep, gitu ya. Lalu akhirnya jadi lebih konkret begitu. Maksud saya adalah ketika perang Diponegoro, penyebab umumnya adalah ketika Diponegoro tidak puas dengan kondisi keraton yang misalnya karena dibawa oleh VOC itu kemudian mengenalkan minuman keras, sesuatu yang konon dalam sejarah tidak pernah dilakukan, tapi karena pengaruh Barat, Belanda adalah Barat, kemudian jadi kebiasaan. Jadi Diponegoro di sini sebagai seorang moralis
Dan kemudian pemicunya adalah ketika tadi patok-patok tanah yang dalam pikiran Diponegoro itu tidak fair ya dan seterusnya, maka kemudian konstruksi underlying factors ketika ketemu dengan precipitating factors, maka itulah jadi itu gerakan sosial. Selain underlying factor dan precipitating, di tengahnya adalah intermediate period. Ini adalah semacam prakondisi yang jauh lebih konkret terhadap upaya perlawanan dalam gerakan sosial. Nah, di soal ini juga kaum buruh atau kelas revolusioner mulai membangun kesadaran kelas untuk melawan eksploitasi lebih lanjut yang menimpa kepada mereka. Nah, awalnya para buruh tidak koheren, tidak kompak begitu, tercerai-berai dalam begitu banyak lembaga maupun institusi. Nah, yang kedua adalah langkah kaum buruh kemudian juga membentuk serikat, menuntut upah, ya, perbaikan kondisi kerja dan seterusnya, yang seluruhnya itu menandai akan betapa eksploitasi antara kelompok dominan kepada kelompok didominasi itu sudah merupakan bibit-bibit yang tidak patut untuk jadi semacam bibit-bibit yang akan tumbuh dalam gerakan sosial tadi. Dalam intermediate period juga kaum buruh mulai membangun jaringan, mencari dukungan baik kalangan dalam maupun mancanegara. Kaum buruh menguatkan konsolidasi dan organisasi diri ke dalam kelas dirinya sendiri. Kesadaran kelas itu yang menjadi tumpuan pemikiran dari Marx soal begitu. Legislatif akhirnya mulai menyadari bahwa ada kepentingan buruh. Nah, tumbuh kesabaran dan keberpihakan kalangan borjuis semakin meningkat dan sebagian besar bergabung dalam struktur kelas atas, kemudian kelas borjuis, lalu massa rakyat. Maka di antara duanya itu sebagai cara melihat supaya mereka itu makin tumbuh kesadaran sejarahnya dan keberpihakan kalangan borjuis akhirnya pada perkembangan pada masa-masa itu makin meningkat dan sebagian besar di antaranya kemudian bergabung dalam gerakan buruh. Ya, buruh yang tadi sudah sempat saya singgung. Nah, saudara-saudara, kita lanjut kajian kita. Ya. Nah, setelah underlying factors, intermediate period, lalu yang ketiga adalah precipitating factors, situasi pemicuan gitu ya. Jadi pemantik, pemicu, ya, itu kira-kira begitu terjemahnya. Situasi pemicuannya kaum buruh menggalang demonstrasi besar-besaran, menyerang, merusak mesin dan bahan bakar, bahkan membakar pabriknya, memburu kaum kapitalis dan para kompradornya. Ya, itulah yang kemudian terjadi beberapa soal mengenai rioting ya. Nanti akan kita lihat. Nah, revolusi sosialis akhirnya meledak setelah ini landasan pemicunya faktor pemicunya sudah ada, lalu terjadi blasting ya, revolusi sosial. Itulah kemudian misalnya dalam kasus perang Diponegoro tadi akhirnya jadi perang sampai 5 tahun. Kaum proletar ya, setelah adanya blasting tadi itu berhasil mengambil alih kendali atas alat-alat produksi. Ya, kalau sebelumnya dia tidak kuasai karena di tangan, ya tentu di tangan owners, ya, atau dalam sistem kapitalisme yang secara luas, maka kaum proletar itu, ya setelah kemudian mereka berhasil mengalahkan kaum atas, kemudian mengendalikan, ya, terutama pada alat-alat produksi. Konflik antar kelas jadi hilang, ya karena itulah menjadi mereda.
tetapi a classless society itu tumbuh. Classless society ini tumbuh dan itu masyarakat tanpa kelas. Sesuatu yang berbanding terbalik dengan sikap agamawan ya. Nah, teori kelas Marsian sebagaimana yang Anda bisa lihat di sebelah kiri, saya tidak akan ulang, tetapi mudah-mudahan itu memberi manfaat buat Anda. Nah, Emil Durkheim, Weber ini pemikirannya tentang gerakan sosial itu berangkat dari teori karisma yang dia cantumkan, yang dia usung. Dikonsepsikannya gerakan karisma adalah kekuatan-kekuatan perubahan sosial. Argumennya bahwa otoritas karismatik menolak masa lalu. Dan dalam pengertian ini merupakan kekuatan revolusioner yang khusus gitu. Itu yang tidak disadari oleh setiap orang. Berikutnya bahwa suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk revolusi dan kemerdekaan, dominasi karismatik itu mentransformasi ya, ke dalam seluruh nilai dan menghancurkan seluruh norma nasional maupun transnasional. Weber, perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan perubahan sosial adalah tujuan utama gerakan karismatis. Gitu. Kata-katanya sangat bernas. Nah, saudara, saya akan mendedah, merinci, menyinggung masalah masalah perbedaan ya, antara otoritas bersifat tradisional, otoritas legal rasional, gitu ya. Itu yang mewarnai ya, pada derajat tertentu atas perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Nah, saat bersamaan juga tumbuh legal rational authority. Sumber otoritas menurut hukum, pokoknya kalau legal rasional itu hukum aja lah dalam pikirannya begitu, sehingga gampang menghafalkannya. Nah, karisma, tipe karisma karismatik ya. Sumber otoritas karisma, potensi diri luar biasa, superior dan di atas rata-rata kebanyakan orang, terutama di mata para pengikutnya tanpa reserve. Nah, ini yang akan digunakan, sementara dua konsep yang lain tidak. Kita masih ke Weber. Para pemimpin karismatik terletak karena kualitas pribadi mereka yang luar biasa untuk menggiring orang dalam suatu situasi yang penuh dengan tekanan maupun memperlakukan mereka seolah-olah mereka memiliki kekuatan super. Ya, itu kata Pak Marx sampai Pak Weber. Nah, pemimpin karismatik menarik pengikut karena mereka mengidentifikasi dengan misi keyakinan yang percaya. Bahwa realisasinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi kesejahteraan mereka sendiri gitu. Nah, magnetisme pribadi pemimpin dan pandangan dunia berfungsi sebagai kekuatan rekrutmen atau paling enggak istilahnya menjaring sebanyak mungkin lulusan. Itu yang sangat terkenal pernyataan Socrates. Nah, Weber. Analisis Weber tentang karisma itu meliputi teoritis gerakan sosial dan teoritisasi gerakan sosial dalam hal misalnya suatu gerakan itu menistayakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Ya, kendatipun gerakan ini tidak atau paling kurang tidak memerlukan sesuatu yang penting, maka sebenarnya suatu gerakan itu bisa menistayakan fungsi-fungsi kepemimpinan dalam struktur kekuasaan Indonesia. Ya, disitulah kehebatan George Terry. Dalam sistem keyakinan, menguatkan ideologisasi suatu gerakan sosial, mengingat unsur-unsur yang menyatukan di antara mereka yang terlibat dalam
adalah sistem nilai, sistem yang diperjuangkan. Nah, tekanan sosial juga menimbulkan ketegangan yang akhirnya menjadi kontraksi sosial. Dan saat bersamaan, ya, beberapa nama yang tidak disebut di sini itu juga punya kontribusi besar untuk dan dalam rangka persoalan-persoalan pilkada ini. Yang keempat, rutinitas otoritas karismatik meneguhkan sifat alami gerakan sosial. Sangat terasa sebenarnya sekarang. Nah, saudara, Durkheim, ya, Durkheim ini ya, cukup penting di dalam percaturan pemilu. Nah, di dalam hal ini sebenarnya perlu diingatkan bahwa Everscan California itu sampai hari ini belum dapat gitu ya. Hanya Everscan ya kolektif itu secara konkret masih ya secara konkret memang masih bisa dirasakan, tapi dalam batas tertentu hanya para pelaku dari gerakan sosial saja yang merasakan. Nah, pokok pemikiran Durkheim berangkat dari konsep sentimen kolektif sebagai penyebab tindakan. Itu yang dia gagas. Nah, saudara perlu disampaikan juga social fact, ya, fakta-fakta sosial. Fakta sosial ini adalah segala cara bertindak tetap ataupun tidak tetap yang mampu menerapkan batasan eksternal pada individu, atau sekali lagi setiap cara bertindak yang umum di seluruh masyarakat tertentu, sedangkan saat bersamaan ya, jadi hanya sendiri tetap dari manifestasi dari Marx dan kawannya nanti yang akan kita lihat. Nah, kesadaran kolektif itu adalah manusia pada dasarnya egois, sedangkan kesadaran moral, norma, kepercayaan, dan nilai membentuk dasar moralitas masyarakat. Yang menghasilkan akhirnya adalah integrasi sosial. Itu adalah kalau kita berada pada kesadaran sejarah. Nah, kesadaran kolektif dan integrasi sosial, ya, kesadaran kolektif menjadi kunci masyarakat. Tanpa masyarakat tidak dapat bertahan. Kolektif, ya, kesadaran kolektif inilah yang akhirnya menjadi penting ketika kita menempatkan diri dalam proses-proses society ini, dalam proses state ini. Oke, lalu kesadaran ini menghasilkan masyarakat dan menyatukannya. Tapi saat bersamaan individu menghasilkan kesadaran kolektif melalui internet mereka. Gitu. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, bahkan dalam satu percakapannya bahwa sebenarnya sudah layak kalau rumah dia misalnya dirombak, gitu ya. Tapi karena dia sadar bahwa itu tidak bagus, maka dia tarik. Itu saya rasa akan lebih jelas. Nah, interaksi seperti gambar yang ada di depan layar monitor kita, sebenarnya di situ ada data mengenai berapa ini dan segala macam terkait dengan kecenderungan masyarakat. Tapi kalau mendebat soal begitu nanti tidak habis waktunya. Nah, Durkheim mengamati fenomena yang disebutnya sebagai Everscan kolektif dengan mengajukan beberapa pertanyaan ini. Bagaimana orang bisa bertindak bersama, ya karena di dalam dirinya memerlukan bantuan orang lain. Nah, unsur-unsur apa yang diperlukan sehingga tindakan kolektif terjadi secara intensif. Mengapa tindakan kolektif seringkali keluar dari perpustakaan sehari-hari? Ya, jawabnya karena bagaimana mungkin tindakan bersama seluruh hipotesis tadi itu yang kemudian mengikat dalam satu konstruksi mengenai atau lahirnya keluarga di antara mereka begitu. Poin penting dalam soal ini adalah tindakan kolektif.
ya, menjadi latar belakang prinsip peperangan untuk perdamaian, perebutan atau distribusi pemerintahan, fungsi pemerintahan, dan reaksi ya, yang cukup penting yang harus bisa dilihat dari pergulatan di antara para aktor di dalam gerakan sosial. Nah, yang keempat adalah Gustav Le Bon. Ya, karya monumental Le Bon itu berjudul The Crowd, A Study of Popular. Tapi di pasaran akhirnya nggak ada. Ya, karena semua orang ingin mutasi pindah ke penerbitan baru. Nah, karya ini berlatar belakang studi psikologi sesuai dengan studi kerumunan. Nah, saudara, pada tahun 1890-an, Le Bon mengembangkan konsepnya mengenai ketika sebuah kerumunan berada di dalam satu titik, ya bukanlah bagian yang otonom, yang berdiri sendiri, melainkan adalah sebuah entitas psikologi baru dengan karakteristik yang ditentukan oleh ketidaksabaran Rusia berkerumunan. Le Bon mendalilkan bahwa ketika sekelompok orang berkumpul dan membentuk kerumunan, maka yang terjadi adalah pengaruh magnetik dari kerumunan yang kemudian mentransmisi ke dalam perilaku tiap individu hingga diatur oleh pikiran mereka. Nah, karena itu tidak heran bahwa Weber ini punya peran yang sangat besar dalam persoalan-persoalan teknis tentang kemontiran. Nah, entitas baru kerumunan psikologi yang muncul dari sekian orang tidak hanya membentuk tubuh baru, tapi juga menciptakan ketidaksabaran kolektif. Nah, seseorang yang berada dalam kerumunan adalah orang yang berada di dalam kerumunan adalah bak sebutir pasir di tengah butiran pasir lainnya di dalam sebuah samudra. Nah, anginnya naik sesuka hati dan saat bersamaan akhirnya itu akan bisa jadi semacam tipe ideal di dalam cara kita melihat urusan-urusan domestik. Pokok pemikiran Le Bon ini menempatkan kerumunan sebagai satu kesatuan dan menyeluruhkan pendapat dan keyakinan tiap individu dan meleburnya ke dalam kerumun. Pemikiran Le Bon ini menempatkan kerumun sebagai satu kesatuan atau unit dan meluruhkan pendapat, nilai dan keyakinan itu tiap individu ada dan meleburnya ke dalam kerumun. Nah, ketika individu bergabung dengan kerumun, karakteristik individu berkimia dan menjadi karakteristik kerumun yang kita kenal sekarang, sehingga tidak terlihat lagi potensi individu. Ketika orang bergabung dalam satu gerakan cukup lama, misalnya berhari-hari, ya dia akan menjadi bagian dari pendobrak dalam gerakan revolusi Prancis pada masanya. Misalnya begitu ya. Nah, Le Bon juga mendetailkan 3 proses kunci individu, ya, sejarah begitu, itu adalah yang saya maksud. Nah, tipe yang pertama adalah tipe anonimitas, ya, tiap individu kehilangan rasionalitasnya terganti oleh kuatnya perasaan kelompok dan hilangnya tanggung jawab. Penularan, ya, itu tiap individu berubah dan berperilaku primitif, ya, rasional dan jangan emosional. Karena sudah begitu, maka akan bisa bermasalah begitu ya. Nah, ini adalah di sebelah kanan adalah penjelasan dari yang pernah saya sampaikan di banyak tempat. Nah, saudara, pada tahap suggestibility ini kerumunan massa psikologis menjadi homogen dan dapat ditempa dengan sarana dari masyarakat kekuatannya, ya, karena memang keadaannya masih seperti itu gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dan akhirnya menjadi semacam rutinitas kita dalam memperingati 17 Agustus. Ya.
tidak dalam rangka hal-hal yang bersifat mengganggu atau merecokin. Ya, itulah kemudian saya katakan bahwa mereka adalah makhluk tunggal ya, yang kemudian bisa didiskusikan lebih lanjut kedudukan mereka di dalam teknostruktur kekuasaan yang diusahakan oleh anggota yang lain supaya berbuat adil. Nah, saudara yang berikutnya, jadi pemimpin yang kita bicarakan, kata Libong, biasanya orang yang bertindak daripada kata-kata. Mereka tidak berbekal pengetahuan yang cukup, tapi mereka juga direkrut dari jajaran orang yang setengah gila, sangat gelisah. Perbedaan ini dan itu dipikir terlalu ngejelimet begitu. Nah, Libong menamakan teorinya sebagai hukum kekerasan massa gitu ya. Itu yang maksudnya. Saya pikirkan bahwa kolektivitas terbentuk tidak diragukan lagi antara kriminologi, namun menyajikan karakteristik listrik yang sangat jelas dan hasilnya dalam rupa-rupa patung mini gitu. Tentu juga sesuai dengan pesanannya pasti itu. Yang berikutnya bahwa sebelah kanan adalah revolusi Prancis ya, di tempat penjara Bastille gitu ya. Nah, latar belakang pemikiran Leo ini berangkat dari peristiwa meletusnya revolusi Prancis gitu ya. Beliau masih menangi gitu ya. Kalau kita yang lebih muda hanya tahu dari peristiwa-peristiwa yang diberitakan di media. Nah, radikalisme rakyat Prancis mencari simbol-simbol kerajaan, merusak dan menghancurkan serba kerajaan. Satu di antara yang paling dramatis adalah penyerbuan terhadap benteng dan penjara Bastille. Yang di sana di dalamnya ada Kaisar Louis ke-16. Anda masih ingat bahwa tagline yang sering digembar-gemborkan oleh peserta kuliah ini adalah soal kedudukan sekretariat. Ya, ini adalah penjelasan dari yang frasa yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada seorang ahli after ya, politik bahwa biarkanlah itu semua orang menemukan kebahagiaannya melalui kewajiban kita yang menuntaskan akan hak-haknya begitu. Kira-kira begitu. Nah, dalam kerumunan seorang yang sebelumnya adalah orang baik sekalipun ya, akan merupakan bagian dari kerumunan dan bertindak sebagai selayaknya dihalalkan begitu. Nah, itu yang masih tanda tanya besar juga buat saya. Nah, saudara, Libong menyusun Blumer sebagai sebutlah murid dari Blumer itu kemudian melihat bahwa ini ada apa dengan semua kejadian terutama COVID ini. Nah, ada juga kerumunan sambil lalu. Misalnya di satu tempat ada orang yang ingin cari informasi gitu ya. Lalu dia datangi sumber-sumber pengerahan massa itu tadi meriung, maka kemudian di situ akan ada peningkatan eskalasi yang dulu tidak seemosional seperti sekarang, tapi kok seperti itu. Nah, itu karena ketika kerumunan itu melihat, misalnya saat Anda pergi ke kampus, kemudian Anda lihat ada orang yang kemudian datang ke sumber masalah tadi itu, rupanya setelah diselidiki orang hal yang lumrah, maka dia kecelek. Tapi bagaimana kalau kemudian misalnya makhluk itu bisa menajamkan diri dalam konteks di mana dia dia datang lalu lihat lalu pergi ya, karena tujuannya hanya untuk itu.
Nah, kerumunan konvensional, Anda bisa lihat itu kerumunan konvensional masih begitu marak di Indonesia. Nanti di bab berikutnya kita akan bahas lagi. Kerumunan ekspresif ialah satu kerumunan perubahan dari ketiga tipe konvensional. Begitu. Nah, yang keempat adalah yang saya kutip dari satu lirik lagu itu. Saudara, ini sumbangan Marx ya. Apa sih sumbangannya terhadap konsep gerakan sosial pada faktor-faktor alternatif? Dia menghubungkan ketidaksetaraan dan sifat-sifat masyarakat lainnya terhadap bangkitnya gerakan revolusi. Itu disumbang pemikirannya oleh Marx. Dia menunjukkan kepentingan sebagai sentral isu kajian. Ya, nah, itu yang kemudian dia fight betul di soal begitu. Marx juga menekankan perlunya jaringan organisasi, ya jelas. Marx ya menginspirasi bagi setiap pembaca dalam merumuskan landasan atau produk dari masyarakatnya. Nah, kelemahan dari Marx adalah karena majalah ini ya, analisisnya memiliki penjelasan yang sangat terbatas untuk gerakan sosial. Tapi itu sekedar informasi saja. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, sekarang sumbangan ya, para filosof tadi, baik misalnya Socrates, Plato, maupun kita yang melihatnya, maka tipe kepemimpinan karismatik lebih dari sekedar itu. Dia mampu selain secara teknis melakukan fungsi-fungsi atau prinsip manajemen modern, maka dalam kasus karisma ini yang dijalani oleh Pak Marx ya, Max Weber, itu patut disyukuri. Durkheim relevan, ya di bawah kehidupan keagamaan, dia faktor agama disampaikan. Lalu sumbangan lain adalah banyak menginspirasi kepada kita mengenai potensi positif kekuatan massa, namun sebaliknya jadi potensi destruktif bila tidak terorganisasi dengan pimpinannya sebagai pengendali, namun adalah zombie dari posisi yang negatif. Saudara, sampai di sini kajian kita mengenai gerakan sosial. Kita akan jumpa pada kesempatan berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.